Anyway, selamat pagi Bapak Ibu, sudah siap semuanya ya? Selamat pagi, Hilma. Pagi. Pagi, Selamat Hilma. pagi kawan-kawan semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Kakak Hilma. Halo Kakak Fili. Well, everyone, hi, welcome to the first HCV ALS Lead Assessor Training online. Kita sekarang ada 30 peserta yang datang dari berbagai daerah. Coba boleh dites chat box-nya, Sumatera, mana suaranya, Kalimantan. Coba ditulis di chat box siapa yang dari siapa, siapa yang dari mana. Samarinda, Kaltim, dari Jawa, Jabodetabek, Malaysia. Wow, ini kita terpisah jarak tapi bersatu dalam screen ya. Dalam screen. Riau, Medan, wow. Oke, Bogor, Medan. I think everyone is really excited today. Jadi kita akan langsung mulai pelatihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama ini, saya akan mulai dengan perkenalan. Lalu nanti ada sedikit sambutan dari Bu Santi Libriana, selaku marketing Asia. Sebelum nanti pembukaan materi dibuka oleh Pak Dwi Muhtaman, selaku Presiden Direktur Limak Asia. Lalu nanti peserta akan berkenalan sebelum sesi dimulai. Berkenalan, dan kita masuk ke pretest. Nah, saya mau share screen dulu untuk bentar. Belum direkod. Hilma. Udah. Oke. Ini kelihatan ya share screen-nya? Ya, kelihatan. Yes, kelihatan. Welcome to the first HCV ALS Lead Assessor Training online once again. Ini akan diadakan selama 4 hari ke depan, tanggal 27 sampai 30 Juli, setiap jam 8 sampai jam 12 pagi. Karena masih pagi, harusnya masih semangat dan masih antusias untuk mengikuti kelas demi kelas. Khusus untuk sesi ini saja, sesi introduction, kita go live di Facebook page-nya Terima Kasih ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau say hi dadah-dadah silahkan di-share video live-nya. Ada di Re.Mark Asia. Oke, saya ingin tahu ini Bapak Ibu mengikuti kelas ini dari mana? Apakah dari kamar atau dari bentar. Coba, saya mau share polling, tolong dipilih. Silakan dipilih, saya tunggu 20 detik di vote ya. Di kamar, di ruang makan, ruang tengah, ruang tamu, di kantor, ruang meeting. 20 seconds. Ini udah hampir semua vote. Ya, oke. I'm gonna end the vote, sudah 29. Coba kita lihat paling banyak di mana. Di kantor. Wow, berarti sudah ya. Selebihnya ada yang di kamar, tapi ada yang di atas kasur ya. Please jangan sambil pas tidur. Ya, keterusan. Pengalaman soalnya. Ruang tengah, oke, good. Ruang tamu sama, hai. Nggak ada yang di kolam renang, too bad. Dari teras, oke, dari teras dan dari ruang meeting. Wow, saya tahu nih kayaknya yang dari ruang meeting, pasti di Riau. Nah, oke, kita balik lagi ke slide-nya. Oke. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan I know.
Walaupun yang sudah sering ikut sesi online-nya Aino pasti udah ulang-ulang dengar ini, dengar apa ya. Jadi Aino itu kepanjangan dari Asia Institute of Knowledge sebagai bagian dari Rimakasya, dan Rimakasya itu adalah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang sustainability untuk mengakses perusahaan-perusahaan perkebunan khususnya dalam skema sertifikasi. Rimakasya sendiri didirikan pada tahun 2011 oleh Pak Dwi Rahmat Muhtaman dan Pak Cecep Sayapullah, dan mereka berdua nantinya akan menjadi trainer kita dalam sesi 4 hari ini, dan sudah mengerjakan proyek di berbagai perusahaan perkebunan dari Indonesia sampai Malaysia ever since. Nanti dalam sesi ini juga akan dibuka oleh Ibu Ribriana Arsyanti, beliau adalah marketing manager, nanti beliau juga akan memperkenalkan diri. Saat ini berdomisili di Depok dan berpengalaman dalam Satuan Pengawas Internal Pengelolaan Hutan, konsultan bidang kehutanan dan lingkungan, dan saat ini marketing di Rimakasya. Beliau ini lulusan S2 program IPH Pasca Sarjana IPB. Saya juga akan memperkenalkan diri, saya nanti yang akan berperan sebagai learning facilitator selama 4 hari ke depan. Nama saya Hilma Suciandari Lahai, bisa dipanggil Hilma. Saat ini saya berdomisili di Bogor, dan pengalaman saya memang di seputaran HCV, FPI Sidensia, specialized on social aspect. Tapi sekarang lebih suka bikin training. Untuk course-nya sendiri, nah ini trainers-nya, ada yang sudah kenal, boleh diketik nama-namanya kalau ada yang sudah kenal. Kalau ada yang sudah tahu siapa-siapanya. Jadi ada Pak Dwi Rahmat Muhtaman, ini based on appearance, maksudnya appearance materinya ya. Jadi nanti yang pertama akan dibuka oleh Pak Dwi Muhtaman, membahas tentang aspeknya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Suci Sinto dari social aspeknya untuk prakondisi di dalam HCV, lalu dilanjutkan oleh Pak Cecep Sayapullah. Pak Cecep Sayapullah nanti akan membicarakan tentang assessment-nya. Dan di hari kedua itu kita akan membahas tentang identifikasinya bersama Mas Rama Budiana juga. Dan di hari terakhir akan ada Pak Agus Salim bergabung dengan kita. Nah, Pak Dwi, Bu Suci, dan Pak Cecep ini adalah fully licensed lead assessor. Sedangkan untuk Mas Rama itu professional lead assessor, dan Pak Agus Salim ini spesial kita datangkan dari Hatfield. Beliau adalah expert untuk GIS, jadi nanti yang akan bahas tentang spatial data analis, spatial data, dan ya tentang perpeta-petaan lah. Seperti tadi yang saya bilang, kita akan membagi sesi ini menjadi 5 sesi, jadi nanti tolong diubah itu ya, di dalam silabusnya ada yang belum terganti sessionnya, masih session 3 sampai akhir, makanya saya warnai merah di sini. Sesi pertama adalah ini, sekarang kita opening and introduction. Kemudian sesi kedua itu nanti membahas tentang pre-assessment dan scoping phase, karena kita ingin rekan-rekan nanti sambil juga mensimulasikan di dalam kepalanya masing-masing bahwa kita ini sedang melakukan assessment. Jadi untuk menuju ke assessment, berarti apa dari mulai awal, kemudian pelaksanaan sampai akhir, itu sambil kita simulasikan dalam pelatihan ini. Nah, nanti di hari kedua, kita mulai, jadi setelah hari pertama ini persiapan, kita bahas semua tentang persiapan, hari kedua kita bicara tentang pelaksanaan penilaian. Itu full assessment, metode, results, interpretation, itu semua nanti akan ada trainernya masing-masing untuk masing-masing kriteria NKT. Or HCV. Lalu untuk hari ketiga, itu hari ketiga kita sudah selesai lah. Pura-pura kita sudah selesai assessment. Kita menyusun rekomendasi, kita bicara tentang analisis interpretasi, kemudian kita bicara tentang reporting. Reporting ini yang paling menyenangkan ya kan. Semua orang pasti suka menulis report, kalau nggak mungkin mau jadi lead assessor. Nah, untuk hari keempat, jadi hari keempat itu nanti dalam perjalanan hari pertama, kedua, dan ketiga itu kan ada tugas-tugas, ada studi kasus. Nah, nanti hari keempat,
peserta akan diminta untuk mempresentasikan hasil yang diperoleh selama 3 hari pertama. Prosesnya mempresentasikan studi kasusnya bersama kelompok. Tentu saja nanti akan dibagi kelompoknya ya. Lalu ada juga kalau misalnya masih ada kurang diskusi atau ada yang masih ingin ditanyakan dan dibahas, bisa di hari keempat itu, sebelum kita closing. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan bahwa kita ini akan 4 jam di depan layar dan duduk di depan layar mendengarkan pemateri. So, you have to stay focused karena kita memang fokus untuk di depan layar, tapi bisa kalau Anda cukup terhidrasi. So, drink enough water and do some stretching. Tapi kalau puasa ya, jangan minum, batal. Do some stretching sesekali, perenggangan gitu ya, supaya tetap fokus. Don't forget to blink, karena kadang-kadang materi itu agak sedikit memukau, terus presentasinya juga sangat sangat memukau, jadi kita lupa gitu melotot, terus lihat, terus melek terus gitu ya, atau malah sebaliknya merem terus gitu kan. Jangan lupa untuk blink. Berkedip. Ya. Oke. Sampai sini. Untuk bobot penilaian peserta, ini bobot penilaian peserta. Jadi gimana ya? Ini kan lead assessor training yang ujung-ujungnya kita berharap semuanya lulus dan kemudian bisa mendaftar menjadi lead assessor. Nah, standar kelulusannya secara overall, secara keseluruhan skor setelah dikalkulasi itu adalah 70 minimal. 70 itu bobot terbesarnya ada di keaktifan dan public summary. Keaktifan itu mencakup interaktif, diskusi interaktif, nanti kan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan trainer, terus kehadiran, ketepatan waktu, dan menjawab tugas dan nanti presentasi saat case study. Kemudian ada pretest yang akan kita lakukan sebentar lagi, 5% bobotnya, dan post-test itu 25% bobotnya. Untuk aturan kelas, nah nanti semuanya seperti yang ada di dalam yang sudah saya kirim di email ya, videonya on, semua audionya mute, dan kita mengibaratkan bahwa kita ini benar-benar sedang melakukan face-to-face training, so please don't do anything else. Jangan lakukan hal yang lain dulu, simpan semuanya, karena ini cuma 4 jam sehari, dan mungkin tidak bisa diulang kalau misalnya tidak lulus, itu kan tidak bisa diulang gitu ya. Maksimalkan waktu yang ada, it's only 4 hours a day. Kalau misalnya mau keluar, meninggalkan kelas, misalnya ke toilet atau ambil minum atau apa, sampaikan di chat box. Ya tadi juga ada yang sampaikan ke saya, tapi Japri nanti sampaikan di chat box, kasih tahu kalau mau pergi. Saya karena saya sambil menyiapkan sesi-sesi selanjutnya, video saya akan off, tapi saya ada. Dan kalau saya pun mau meninggalkan kelas atau mau ke toilet atau mau apa, saya pasti sampaikan di chat box. Beri notifikasi kalau mau leave. Nah, untuk Q&A nanti bisa disampaikan melalui chat box juga atau tekan tombol raise hand, nanti akan dipersilakan untuk bicara maksimal 2 menit. Juga nanti akan dibuat kelompok nanti untuk mengerjakan case study. Kelompoknya ini nanti tolong dikasih nama ya yang sekreatif mungkin, karena kita ingin mengibaratkan bahwa rekan-rekan ini adalah perusahaan konsultan yang diminta untuk melakukan hasil assessment. As I said before, Anda saat ini sedang berada di kelas HCV ALS Lead Assessor. Anggap ini adalah pertemuan face to face dan kita sekarang sedang bertemu face to face. As you are seeing my face right now. Nanti di setiap trainer selesai menyampaikan semua materinya, artinya dia sudah besok mereka tidak akan menyampaikan lagi, misalnya tidak muncul lagi. Saya akan minta rekan-rekan untuk memvote, untuk merate berapa, ini nanti akan menjadi bahan masukan bagi kami gitu ya. As honest as possible, karena tidak juga ketahuan siapa vote berapa. Dan di akhir,
nanti saya minta rekan-rekan untuk mengisi form event feedback. Ini juga akan kita bahaskan dengan HCPRN karena ini pertama. Jadi pastinya akan ada banyak yang bagian mana yang perlu diimprove, bagian mana yang kurang, dan ya semuanya lah. Itu sangat berarti kalau kita bisa dapat input dari peserta. Oke, sebelum kita masuk ke pretest, ini nggak ada pertanyaan dulu ya, nanti kita sambil jalan aja. Sebelum kita masuk ke pretest, saya mau persilakan Ibu Santi Lidiana untuk memberi sambutannya dulu. Silakan Ibu, please unmute yourself. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Dan ini boleh di-unmute semua. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah ikut serta dalam training HCV ALS online yang pertama kali diadakan. Mungkin di Indonesia baru pertama kali ini HCV ALS dilaksanakan secara online, dan ini memang semacam privilege dari HCVRN terkait kondisi pandemi yang membuat banyak training publik yang tatap muka yang tidak bisa dilakukan secara langsung dan secara tatap muka. Maka HCVRN memberikan kesempatan sampai dengan Desember 2020 untuk melaksanakan training online. Jadi artinya setelah Desember 2020 kesempatan ini mungkin tidak ada lagi. Jadi selamat kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah mengikuti training online kali ini karena mendapatkan seat dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti dengan cara yang lebih mudah, tidak harus bergerak dari tempat, bisa dilakukan secara online, tidak harus sewa hotel, tapi memang jadi tidak bisa jalan-jalan, tapi tidak apa-apa karena kualitas kelulusan pasti akan sama dengan training tatap muka lainnya, dan kami juga diatur ketat oleh HCVRN agar Bapak dan Ibu lulus dari training online kali ini benar-benar kualitasnya sama dengan teman-teman yang sudah melakukan training secara tatap muka. Jadi artinya hanya sistemnya aja, hanya metodenya aja yang berubah, tetapi apa yang akan kami deliver, apa yang akan kami sampaikan, dan apa yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu semua itu tidak berkurang, bahkan mungkin keuntungan yang bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan teman-teman di site, bisa berdiskusi dengan teman-teman di manajemen masing-masing mengenai apa yang sudah didapatkan pada hari ini. Oke. Akhirnya, selamat belajar, selamat menerima. Semoga kami bisa menyampaikan dengan baik. Dengan ini, maka training HCV ALS online tahun 2020 dibuka. Selamat belajar teman-teman semua, tetap semangat. Selamat pagi. 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 Saya belum dengar suaranya nih, biar semangat, biar nggak ngantuk. Selamat pagi. Saya mau kasih ini. Kita punya tag Rimak Asia Smart, Fun, Inspire. Karena apa? Karena kami ingin orang-orang di dalam lingkup Rimak Asia Smart, kita belajar dan melakukan apapun dengan fun, dan kita bisa menginspirasi semua orang. Coba ikutin saya ya. Smart, Fun, Inspire. Smart, Fun, Inspire. I know Rimak Asia. Inspire. Oke teman-teman, selamat belajar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saya kembalikan lagi ke Hilma.
Ya, makasih Bu Santi atas suntikan semangatnya, walaupun kita jadi kayak apa ya di depan laptop. Smartphone. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan semua peserta. Cara berkenalannya gini, kalau misalnya satu-satu bicara kan 1 orang 1 menit, 30 menit ya, Bo. Nah, jadi kita bagi peserta ke dalam breakout room. Nanti saya akan bikin breakout room. Nanti trainer kalau mau ikut di dalam breakout room bisa, kalau enggak juga nanti tinggal di-ignore aja notifikasinya. Di dalam breakout room itu, rekan-rekan harus saling memperkenalkan nama dan asal. Mau lembaga, mau kota, terserah. Dan tunjuk nanti satu orang memperkenalkan semuanya. Jadi misalnya dalam itu ada 7 orang, 1 orang misalnya saya memperkenalkan tadi di ruang 1, di ruang breakout saya ada Pak Dwi, ada Bu Suci, ada Bu Santi, kayak gitu. Pak Dwi dari Cirebon, Bu Suci dari Bogor, Bu Santi dari Depok, misalnya seperti itu. Atau Bu Santi dari Makassar, Pak Dwi dari Makassar. Nanti setelah dari breakout room itu videonya saya minta tolong untuk dimatikan dulu. Nanti yang dipanggil untuk perkenalan dinyalakan, kita foto per breakout room, gitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Saya mau bagi di dalam 5 breakout room. Oke, silakan. Tes, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran? Oh, kedengeran ya. Ini saya tadi malah keluar dari breakdown session karena ada notif tadi kan, belum sempat perkenalan padahal. Oh, ya nggak apa-apa, nanti perkenalan kita. Tadi masuk room berapa? Room 2. Oh iya. Balik lagi. Balik lagi, udah close, saya udah tutup. Oh, udah close. Oke. Oke. Sip. Kepencet kah? Kepencet tadi, Pak. Perkenalkan, nama saya Bram. Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Oke, selamat kenal Mas Bram. Oh iya, Pak. Ini
tadi ada ini technical issue, nggak mau connect via Zoom aplikasi. Jadi saya via website ini. Oke. Iya. Oke. Terlalu singkat breakout room-nya. Iya, kita masih punya 4 hari untuk berkenalan dengan semuanya. Oke, sekarang tolong semua dimatikan dulu. Trainer boleh nyala, nggak apa-apa. Trainer bebas. Jadi kita mau dengar dari breakout room 5 dulu deh, breakout room 5. Breakout room 5 siapa yang akan memperkenalkan? Saya, Bu. Silakan. Oke, kami dari Breakout 5, saya sendiri namanya Wahyu Ramadan, saya berasal dari Pontianak. Jadi di dalam Breakout 5 itu ada Ibu Suji, itu dari Bogor, kemudian Pak Fitra itu dari Pontianak, sama dengan satu kota sama saya, kemudian Pak Adrian itu dari Medan, kemudian Pak Rendra itu dari Riau, kemudian Ibu Dita dari Medan, dan Pak Zuma itu dari Bandung. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Ada yang belum tersebut di breakout room 5? Breakout room 5 videonya nyala semua ya. Selain breakout room 5, tolong dimatikan dulu. Kita foto dulu untuk breakout room 5, oke? 1, 2, bentar. Aduh. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya dari breakout room 4 deh, breakout room 4. Silakan yang lain selain breakout room 4 dimatikan videonya. Breakout room 4 siapa yang mau perkenalan? Ayo, breakout room 4. Mas Iman, coba Mas Iman. Saya dari breakout room 4, suara jelas ya? Ya, jelas. Ya, jelas. Kita akan perkenalkan tadi yang ada di dalam breakout room 4. Ada Pak Budi dari Musima, Sumatera Utara. Ada Pak Galuh, konsultan Kalimantan Barat. Pak Tabrani dan Pak Beni itu di RAPP April. Dan ada Bu Suimah. Tadi kebetulan Bu Suimah sama Pak Beni ada gangguan dengan ininya, voice-nya nggak keluar. Tapi tadi ada yang memperkenalkan diri dari temannya gitu. Jadi dapat infonya juga. Oh, wow. Keren. Oke, kita foto dulu dengan breakout room 4. 1, 2, 3. Keren. Cool. Thank you, breakout room 4. Sekarang kita loncat ke breakout room 2. Breakout room 2, please turn your video on. Siapa yang akan memperkenalkan? Breakout room 2, please turn your video on. Siapa yang memperkenalkan? Silakan. Ayo, siapa? Pak Junsar mungkin, Pak Junsar. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi. Kami coba perkenalkan di tim kelompok 2, breakout 2, Agus Nur Rahman, Bogor, Pak Rahmat Budi, Bogor, Bu Halfa, Bogor, Pak Kaida Carimin, Bogor, dan saya sendiri Samarinda. Oke. Yang belum disebut? Saya Pak, saya Bram dari Semarang. Siapa yang belum disebut? Silakan ngaku. Saya Bram dari Semarang. Saya belum disebut saya. Mas Bram dan Mas Huda. Lalu Mas Huda dari mana? Dari Bogor. Lalu satu lagi? Bram dari Semarang. Mute. Saya Huda, Pak Junsar dari Bogor, Pak. Ya, Pak Yuda, Bogor, ya. Ya. Siapa? Saya Bram, Pak. Pak Junsar. Cepat betul keluar tadi, Pak Bram. Satu lagi Rianda. Saya Bram, Pak. Pak Junsar. Nge-mute. Oke, kita foto dulu dengan breakout room 2. 1, Ya, ya. 2, 3. Oke, thank you breakout room 2. Sekarang kita balik ke breakout room 3. Breakout room 3, silakan. Siapa yang mau perkenalan? Mau memperkenalkan? Please. Saya boleh memperkenalkan Silakan, Pak. yang di
break room 3. Tadi ada Pak Sigit dari Bogor, Pak Dwi dari Bogor, Pak Fili dari Bogor, Pak Puput dari Bandung ya. Pak Puput dari Bandung, Bu Lastri dari Medan, dan Bu Masdura dari Malaysia. Ya. Ada yang belum Terima disebut? kasih. Semua sudah tersebut ya. Kita foto dulu dengan breakout room 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, terakhir breakout room 1, please welcome. Kita sudah 8.30. Breakout room 1, please turn your video on. Siapa yang mau memperkenalkan? Silahkan, tadi yang di breakout room 1, Pak Suroso. Oke, Mungkin. boleh. Saya coba ini ya, tadi perkenalan singkatnya. Ya, perkenalkan, saya Suroso dari Bandung. Tadi di sini perkenalan ada Ibu Santi dari Rembak Asia. Kemudian ada Pak Saban dari Lampung, dari konsultan di Lampung juga. Kemudian ada Ibu Riri, itu dari Riau kalau nggak salah. Kemudian ada Mas Dwi dari Bogor. Ada Pak Daus dari Malaysia. Dan satu lagi Pak Agus mungkin Bu ya? Dari Pontianak saya Pak. Oh iya, Pak Daus dari Pontianak. Ya, sudah ya? Ya. Atau ada yang kelewat? Belum, nggak ada yang belum tersebut kan ya? Okay. Ada. Kameranya Pak Suroso agak ke bawah dikit Pak, supaya Oh gitu. full. Oke, maaf. Ya, kurang ke bawah. Cukup Pak? Nah, sip. Oke. Sip. Makasih. Ada Pak Saban, Pak Tri Desantoro. Oh iya, Pak Tri belum disebut tadi. Pak Saban. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Thank you. Breakout room 1. Sudah 2 menit kita di acara penghujung acara introduction ini. Sekarang kita bersiap-siap nyalakan. Oh, ini terserah mau dinyalakan, mau dimatikan. Ini kita akan pretest. Pretest ini ada 17 soal, waktunya 15 menit. Dan setiap soal bisa lebih dari satu jawaban. Jadi misalnya jawabannya bisa A, B, dan C. Jawaban yang benar, misalnya soal itu pertanyaannya jawaban yang benar adalah A dan B. Tapi dijawab A, B, dan C oleh rekan-rekan. Itu belum terhitung benar ya. Hanya ada bobotnya tapi tidak benar. Yang benar dan mendapat nilai utuh hanya yang menjawab tepat. Ini linknya saya share di chat box. Silakan dibuka. Mulai dari sekarang ya, 15 menit dari sekarang.